Apakah kalian puas soal daripada launching teranyar jersey dan tim Persib Bandung dan juga pertandingan antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers dan kita menuai kemenangan 1-0. Sebenarnya sejujurnya secara launching gue puas banget, no debat, semuanya bagus, tapi ada beberapa catatan yang mesti kita soroti untuk Persib Bandung menghadapi liga terbaru nanti, yaitu BRI Super League di 2025-2026. Seperti apa? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, tentunya kalian mengawali hari di minggu ini dengan sukacita. Karena apa? Karena pasti kalian puas dengan launching daripada tim teranyar Persib Bandung dan juga jersey daripada Persib Bandung. Ya, Persib secara resmi menggait Kelme sebagai aparel terbaru daripada Persib Bandung untuk menghadapi musim di 2025-2026 BRI Super League nanti. Ya, overall gue puas banget, dan itu nggak ada debat sih, apalagi jersey away-nya ya. Jersey away-nya menurut gue eh, unspectable banget lah gitu loh. Gue ngerasa kayak ngelihat ini kayaknya ada Real Sociedad baru di Indonesia gitu ya, karena jersinya hampir sama gitu ya. Ya, nggak ada debat lah soal jersey. Gue seneng banget, walaupun ya pasti dari segi harga pasti akan naik ya, dan gue rasa akan menyentuh harga 1 juta, dan pasti Boboto pasti belilah gitu, apalagi jersinya bagus banget gitu ya. Oke, nah kalau secara launching kita nggak ada perdebatan, overall bagus. Cuman gua menyoroti dari segi pertandingan antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers. Ya, yang pasti adalah kita harus puas karena ini adalah sekaligus daripada pertandingan pramusimnya Persib Bandung eh, dengan kemenangan 1-0, which is itu good banget gitu ya. Tapi ada beberapa catatan yang mesti ya kita soroti bersama gitu ya. Apalagi ini pertandingan pertandingan sekelas internasional gitu ya. Nah, yang pertama adalah Persib Bandung itu langsung memasang line up dengan persiapan liga. Dalam artian gini, komposisinya adalah bagaimana memainkan 7 pemain asing, ya, sisanya pemain lokal, dan satu pemain timnas U23, dan bermain ya minimal di satu babak ya. Bagaimana secara starting line up mereka memainkan formasi 4-4-2 ya, dengan ya kalau misalnya 4-4-2 itu kan di atas kertas ya. Tapi kalau secara real di lapangannya gitu ya, itu memainkan 4-2-3-1. At least William Marsilio itu sebagai free roll gitu ya. Di belakang Ramon Tangki sebagai real striker gitu loh. Tapi dengan masuknya Kakang sebagai wingback kanan, dan itu pertanda bahwa memang Kakang ini dipersiapkan akan menjadi starting line up di musim baru ini gitu loh, karena memenuhi kuota timnas U23. Dan yang harus dikorbankan udah pasti adalah William Barros, itu harus dicadangkan sebagai pemain asing, dan juga Adam Zibek gitu ya. Dan overall kemarin juga dengan semua komposisi pemain ini, menurut gua secara pribadi sangat puas gitu ya, karena semua bermain dengan compact, positif banget gitu ya. Mungkin kita bisa bahas satu persatu. Yang pertama adalah penampilan pertama lagi Teja setelah beberapa lama. Menurut gua eh, Teja ya Teja itu sebenarnya kiper bagus gitu. Cuman ya beberapa terakhir ini kan selalu tergeser oleh kiper utama gitu. Salah satunya adalah Kevin Mendoza. Dan sekarang harus bersaing juga dengan Adam Sibek gitu ya. Tapi kemarin setelah melakukan penyelamatan, menurut gua ya nggak ada nilai minus dari Teja Paku Alam. Dan ini memang sebenarnya kalau kita bahas kiper berarti kan berkesinambungan antara lini belakang daripada Persib Bandung gitu ya. Nah, kita langsung eh,
langsung move ke lini belakang Persib Bandung. 4 back ini yaitu Patricio Marticadi, terus juga ada Julio Cesar, Kakang, dan juga Frank Putros. Menurut gua sebenarnya dari lini belakang ini, apalagi gua lihat positif daripada wingback kanan dan kirinya Persib Bandung, Frank Putros dan juga eh, Kakang Rudianto. Menurut gua ini udah kompak ya. Dalam artian Kakang Rudianto menurut gua walaupun dia statusnya adalah kuota timnas U23, menurut gua ya karena dia udah bermain secara internasional, terus juga banyak mewakili timnas Indonesia, ya. Ya ini salah satu kaliber Kakang Rudianto yang menurut gua tidak bisa diragukan lagi bahwa dia pun siap bermain secara reguler di Persib Bandung. Kenapa? Karena ya akhirnya menjawab gitu kemarin ya dia bermain disiplin gitu, shapingnya bagus gitu ya. Ya menurut gua no debat soal Frank Putros gitu ya. Frank Putros, sorry, Kakang Rudianto. Nah sekarang Frank Putros, gua kaget juga sebenarnya Frank Putros itu main di back kiri gitu loh. Ekspektasi gua adalah back kanan sebenarnya atau center back gitu ya. Tapi gua ngerasa puas juga. Ternyata Frank Putros ini adalah salah satu, kalau menurut gua ya, ini gladiatornya Persib Bandung gitu. Kenapa? Karena dia bisa main di segala posisi gitu loh. Tapi di area defending gitu ya. Jadi menurut gua Frank Putros juga menjawab juga daripada kebutuhan Persib Bandung. Dia bisa ditaruh di kiri juga dan gua sangat happy banget gitu ya. Tapi kita lihat ke depan apakah memang Frank Putros bisa konsisten di posisi itu atau memang dia harus real di center back, back kanan, atau di gelandang tengah gitu ya. Tapi secara nilai menurut gua ya bagus banget gitu ya. Dia bisa versatile di mana saja gitu loh. Nah, yang jadi catatan adalah di lini tengah. Di lini tengah menurut gua ini soal Patricio Maticadi dan juga Julio Cesar. Menurut gua back ini ada perbedaannya. Perbedaannya satu, Julio Cesar itu sudah berpengalaman bermain dan tahu kultur Asia seperti apa. Nah, menurut gua Patricio Maticadi itu masih sedikit kebingungan dalam hal komunikasi mungkin ya. Karena apa? Karena mungkin dia juga belum terlalu terbiasa dalam hal bagaimana kebiasaan struktur sepak bolanya di Asia, salah satunya apalagi Asia Tenggara karena dia bermain di Eropa, di Rumania. Jadi menurut gua ya it's all about uh, the time gitu. Biarkan waktu yang menjawab. Menurut gua dua center back ini bermainnya sangat bagus dan ini dua-duanya adalah tipikal back yang cerdas gitu. Jadi ya tinggal tunggu waktu aja sebenarnya gitu loh. Oke. Nah, kemudian di lini tengah ya kita gambarin ya 2-3 ya. Berarti center dan defender midfieldnya adalah Mark Locke dan Gue Kocea. Mark Locke sebagai gelandang box to box, Gue Kocea sebagai pengatur tempo, dan sisanya di depan ada di kiri ada Beckham, kanan Bergwinho, dan William Marsilio. Menurut gue ini yang menjadi seru. Kenapa? Karena ada beberapa kesempatan Western Sydney Wanderers bisa melakukan membuat peluang ya. Mungkin kalau nggak tiang 2 kali dan 1 itu kena tepis Teja Pakualam, mungkin itu udah jadi 3-0 gitu. 3-3-0 mungkin aja. Tapi gue awalnya mikir kayak ini kalau udah ada 3 kali kayak gini Sydney Wanderers, gue yakin ada kemenangan di Persib Bandung. Kenapa? Karena kalau udah kayak gitu kan udah bicara soal keberuntungan, soal hoki gitu loh. Ya, gue nggak bilang Persib itu mainnya hoki bisa menang lawan Western City Wanderers, bukan. Tapi ya kan pasti faktor luck itu ada gitu loh. Dan kebetulan Western Sydney Wanderers itu nggak beruntung gitu bisa mencetak gol gitu loh. Makanya gue yakin kayaknya Persib menang, dan di sepak bola itu sangat lumrah hal itu terjadi gitu ya. Nah, kembali lagi soal tengah, kalau nggak ada lini tengah seperti ini yang bagus seperti ini bisa jadi Persib itu menuai kekalahan. Kenapa? Karena ketolong dengan shapingnya pemain-pemain tengah. Bagaimana Beckham dan Bergwinho itu bisa menjaga sisi kelebaran, dan di tengah itu juga bisa mengcover daripada sisinya masing-masing.
Boy Kochea sering menutup di sisi kanan dan juga Mark Locke bisa nutup di sisi kiri gitu loh. Makanya kalau shaping Persib Bandung secara defense itu nggak bagus, mungkin kemarin kita bisa menuai kekalahan. Tapi karena ini shapingnya bagus, menurut gua, ya pada akhirnya ini menjadi faktor daripada Persib bisa menuai kemenangan. Kita lihat 15 menit pertama, Western Sydney Wanderers itu bisa ya istilahnya sering mendapatkan peluang. Namun, ya inilah, ini pinternya Bojan Hodak ya, strateginya Bojan Hodak. Dengan menutup beberapa area dari dari half space-nya Persib Bandung gitu ya, menurut gua ini menjadi satu kunci di mana pada akhirnya Western Sydney Wanderers itu mulai tergerus masalah performa dan stamina-nya. Karena shaping-nya bagus, itu ketolong banget gitu loh. Yang menurut gue ya, koordinasi di lini tengah menurut gue maupun itu Mark Locke dan juga Luciano, ini menurut gue antara Mark Locke dan Luciano ini udah mulai menemukan chemistry-nya dan menurut gue ini sangat fluid banget gitu loh. Jadi ya gue juga senang banget juga sama Luciano yang menurut gue itu mengatur tempo dengan sangat baik di lapangan gitu ya. Nah, dari tiga antara Marcelo, Bergwijn, dan Beckham, ini sekali lagi, ini pemain yang skillful semua. Ya, golnya Marcelo juga bagus, Bergwijn juga skillful banget. Ya, tinggal berani dikit aja, tinggal ada supporting juga di belakang Bergwijn juga. Dan Beckham, sekali lagi, level timnas selesai gitu ya. Dan kalau kita bicara soal Ramon Tanguy, ya kita harus ya bilang bahwa belum cukup yang banyak yang bisa dilihat dari Ramon Tanguy karena ya dia mengalami cedera. Terus juga William Barros, walaupun ya gue senang banget dengan bagaimana dia selalu mobile di posisi kanan, kiri, tengah gitu ya. Tapi tetap aja gue juga belum lihat first touch-nya itu seperti apa gitu ya. Walaupun ya beberapa kali sempat dapat beberapa peluang, tapi ya baik lagi belum berpihak juga gitu kepada William Barros. In the end, gua sangat menyambut positif banget soal skuad Persib Bandung di tahun ini, apalagi dengan pergantian pemainnya yang segambreng kemarin gitu ya. Gue lihat, oh iya ya, gue sampai lupa kayak, oh kita punya juga soal Dewangga, ada Malis, Sadil, Hamra. Ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi bahwa ketebalan daripada Persib Bandung itu luar biasa. Dan ini gue acungin jempol banget dengan Bojan Hodak dan juga para manajemen yang mendukung di belakangnya. Dan juga termasuk kredit kepada pemain-pemainnya. Intinya adalah, ya gue puas, gue lebih pede lagi, kita semua pede soal Persib Bandung, apalagi nanti kita sangat menunggu pertandingan nanti melawan, sebelum melawan Semen Padang mungkin nanti ada laga playoff ya, playoffnya Champions League 2 ini antara Manila, apa nama Manilanya gue lupa, intinya pertandingan antara Persib Bandung melawan Manila. Jadi gue kayak istilahnya ya gue juga menunggu itu dan juga menunggu pertandingan perdana di Liga BRI Super League antara Persib Bandung melawan Semen Padang. But ya, gue punya satu poin di mana ini juga mungkin ada yang senang atau nggak senang juga di Bobotoh, di ya gue jadi kepikiran gitu loh. Gue yakin kalau Persib udah dapat chemistry-nya, is momentum, is all momentum good, gak ada keraguan lagi dalam artian kalau udah dapet gitu ya, gue yakin ini unstoppable. Gue yakin nih Persib pasti bisa, gue yakin bisa juara lagi gitu loh. Tapi mungkin gue timbul ada kecurigaan dalam artian ini gue curiganya ini kalau misalnya Persib gak bisa mengontrol daripada sisi di luar lapangannya, dalam artian ya soal bagaimana dressing room dan segala macam, yang sering kita singgung bahwa Bojan Hodak adalah salah satu pelatih yang bisa mengontrol dressing room yang sangat luar biasa. Ini kalau
sampai ada keteledoran atau mungkin ya ada sedikit aja percikan, gue yakin musuhnya Persib adalah dirinya sendiri. Ya, gue kepikiran ke sana sih. Kalau misalnya Persib tidak bisa mengontrol itu menjadi musuhnya sendiri. Bukan tim lain gitu loh, bukan lawannya gitu loh, tapi Persibnya sendiri. Ya, jadi gue harap banget kita semua berdoa ya para bobotoh, semoga Persib di tahun ini tidak ada faktor lain yang bisa mempengaruhi Persib Bandung untuk maju melangkah ke depan. Dan juga ya yang gue harapkan adalah konsistennya Persib Bandung di Liga dan juga di Champions Asia. Itu yang paling penting. Oke, ya mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih udah nonton dan kebetulan nih videonya agak panjang karena ya saking excitednya gue dengan konten kali ini. Dan ya pokoknya tonton terus lah channel Mas Jurnal dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini di episode Jurnal Bola.